Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shahid alana kullu asrin rabbi yassir la ta'sir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang memasuki bulan puasa, dapat 10 hari. Semoga puasa sampean semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena puasa fardhu ain. Fardhu wajib kepada kita semua, yang laki, yang perempuan, yang baligh, yang punya akal. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaalun. Jadi kalau membaca Al-Quran ini harus tartil, harus tajwid, itu diperlukan. Jadi makhraj, khurujul makhraj. Jadi makhraj yang keluar dari mulut, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu harus bagus. Panjang dan pendeknya itu harus bagus, karena Al-Quran ini mempunyai arti, mempunyai makna yang bagus, mempunyai lagu yang bagus. Jadi kalau membaca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas. Jadi mat tabi'i dengan mat tasim harfi ini lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi talawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani sifati Allah, dat kang welas asih ing dunya akhirat, Ar-Rahim tur dat ulas asih nang akhirat bloko. Jadi kita harus menyebut nama asma Allah. Bismillah, nama asma Allah. Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Allah mempunyai welas asih di dunia dan akhirat. Makanya orang mukmin dikasihi oleh Allah, orang kafir dikasihi oleh Allah, orang Yahudi, orang Nasrani, Kristen, Protestan, semua dikasihi oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Ini namanya sifat Ar-Rahman. Kita harus mengerti dengan ini. Kadang orang bertanya, kenapa saya selalu sholat, selalu ibadah, kok rezeki saya sedikit? Nah, ini harus membaca kita. Ar-Rahim, dat yang maha ulas asih di dalam akhirat. Jadi ini nanti Ar-Rahim ini ulas kasihnya Allah ini diberikan kepada orang yang selamat nanti di akhirat. Jadi sifat Ar-Rahmanir-Rahim ini sifat dasar, artinya sifatnya Allah. Dengan adanya sifat Ar-Rahmanir-Rahim, maka alam semesta ini seisinya, dunia, langit, laut, semua ini dari sifat Ar-Rahmanir-Rahim, dari ulas asihnya Allah. Dengan kata kun fayakun, kun jadilah, fayakun, maka pas jadi. Jadi tidak langsung jadi, kun jadi, fayakun langsung jadi, tidak. Ini berproses. Di dalam Al-Quran diterangkan khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Jadi berproses.
Makanya di tafsir diterangkan kun fayakun ini kun fi'il amar, fayakun fi'il mudhari. Nah, fa-nya ini fa istisnaf, jadi berproses. Ya ayyuhan nas, hei para manusia, hai ahlul Makkah, tegesi ahli Makkah. Ini dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini di tanah Arab, di Mekah. Diturunkan ayat ini, surat An-Nisa ini, ya ayyuhan nas, hei para manusia. Kalau di tafsirnya, tafsir Jalalain ini, ai ahlul Mekah, hei ahli Mekah. Ittaku podo wedya sira kabeh. Rabbakum ing pangerani sira kabeh. Jadi hei para manusia, ittaku, ayo bertakwalah kamu semua. Ini jamak. Rabbakum, kepada Tuhan semua, Tuhan kamu semua. Jadi takwa ini kalau di sini diterangkan takwa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau di surat Al-Baqarah lain lagi. Orang yang takwa ini orang yang percaya dengan gaib, orang yang mengerti dengan gaib, orang setelah itu paham lalu mengerjakan sholat, dan sudah seperti mengerjakan sholat lalu menafkahkan rizkinya. Itu namanya orang takwa. Itu di surat Al-Baqarah pertama, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ alladzi khalaqakum, jadi Tuhanmu itu khalaqakum, sudah menjadikan kamu semua min nafsin wahidah, dari awa-awa ini, nafsu wahidah. Jadi menjadikan Adam ini, menjadikan Nabi Adam. Wa khalaqa lan wis dadiaken sapa Allah, sapa Rabbaku, minha saking nafsin wahidah, zaujaha, itu bojo, istri. Jadi Allah menjadikan Nabi Adam ini lalu menjadikan Ibu Hawa ini, wa khalaqa minha zaujaha. Ini Hawa ini. Jadi keterangannya di sini. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Lan Gusti Allah membedakan minhuma, dari keduanya ini, Adam dan Hawa. Min Adam wa Hawa, dari Adam wa Hawa, rijalan katsira wa nisaa, beberapa orang laki-laki. Kebanyakan wanisaan, beberapa orang perempuan, katsiratun. Jadi Allah menjadikan Nabi Adam dan Ibu Hawa ini minha zaujaha, jadi dipasangkan, artinya dinikahkan, jadi bojo. Lalu setelah itu rijalan katsira wa nisaa, itu keturunannya banyak laki-laki dan perempuan di situ. Wattaqullah, maka wattaqullah dan udhiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Jadi kita harus banyak bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi kades takut kepada Allah. Jadi polisi takut kepada Allah. Jadi guru takut kepada Allah. Jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi DPR harus takut kepada Allah. Biar ini hidupnya ini siratal mustaqim. Jadi hidupnya ini siratal mustaqim. Jadi tidak goyang. Jadi kalau takut kepada Allah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Sehingga masuk khalidina fiha abadan. Khalidina fiha abadan ini masuk kepada surganya Allah, khalidina fiha abadan, sepanjang masa.
sak lawasi. Ini wattaqullah, dan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah alladzina tasaalun. Nah, ini menjadi orang tasaalun, selalu bertanya-tanya. Jadi kita harus mempunyai di pikiran, di hati ini bertanya, kenapa saya ini dijadikan ya Allah? Terus bagaimana ini nanti saya dijadikan setelah dijadikan ini? Dijadikan di alam dunia ini, bagaimana saya? Harus kemana saya ya Allah? Lalu saya pulang kemana saya ya Allah? Selamat apa tidak saya ini? Itu harus mempunyai berpikiran seperti itu. Bertanya kepada diri kita, bertanya kepada orang lain. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang ahli dzikir, orang-orang yang mengerti tentang agama, tentang tauhid, tentang syariat, hakikat, makrifat. Itu bertanya sampean semua. Supaya apa? Kita selamat nanti dunia dan akhirat. Bila kamu tidak mengerti, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Jadi keterangan di sini ayat ini menerangkan, satu ayat ini supaya kita takwa kepada Allah, yang menjadikan Allah ini, yang menjadikan Nabi Adam, lalu menjadikan Ibu Hawa, dipasangkan, lalu banyak keturunan-keturunan sampai Qabil Habil, sampai kita semua ini terus berproses. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 hari, fi sittati ayyamin ini, proses terus sampai nanti hari kiamat, hari kehancuran. Setelah hari kehancuran, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan, Shiratal Mustaqim. Lalu itu nanti mizan, ditimbang, ditanya apakah kita masuk neraka? Naudzubillah min dzalik. Apakah kita masuk surga? Itu nanti tergantung amal kita. Karena Raqib Atid di sini mencatat. Jadi pertanyaan nanti kalau ditanya oleh malaikat penjaga neraka, kenapa kamu masuk neraka? Itu nanti ditanya. Apakah kamu nanti di hari mahsyar juga dikumpulkan? Ditanya. Ini masih panjang perjalanan manusia ini. Tubuh kita mati hancur, tapi ruh tidak mati, tidak hancur. Ini nanti kembali. Setelah kita bangkit dari kubur, kembali. Ini nanti ada akhirat, makanya kita harus di sini ittaqullah, takwa kepada Allah. Insya Allah kalau orang takwa kepada Allah, jadi di surat Al-Baqarah itu diterangkan, di tafsirnya itu kalau dipelajari, kalau orang takwa insya Allah selamat. Karena orang takwa ini pertama mengerti kepada gaib. Ini nanti kalau kita mengerti dengan gaib, mengerti setan, mengerti iblis, mengerti, tahu dengan bidadari, tahu dengan neraka, tahu dengan, insya Allah kita selamat. Apalagi kita tahu apa namanya, kita tahu yang maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita selamat. Apalagi nanti setelah itu mengerjakan sholat, setelah itu menafkahkan rizkinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu insya Allah kita selamat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.